Pengen ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi dengan Pengen Ceritain dalam segmen Otak Beres. Jadi segmen baru ini adalah kita akan mengotak-atik Cortex by request. Di video sebelumnya, di mana video tersebut adalah video praktik pembuatan e-bupot belanja barang dan jasa bendahara desa bagian 2, terdapat komentar dari @siboysandi5380. Si Boy Sandi mengatakan bahwa impersonate tidak tampil menu e-bupotnya, Mas. Oke ya, jadi maksudnya seperti apa? Kita asumsikan Anda adalah PIC instansi induk. Nah, di sini masalahnya adalah ketika kita lihat pada menu ini tidak ada menu e-bupot. Padahal kita sudah login sebagai impersonating user. Kita sudah impersonate kok menunya tidak muncul semua gitu. Nah, penyebabnya adalah jika Anda coba mengecek di pihak terkait ya, kita bisa lihat bahwa di sini kalau Bapak Ibu scroll di bagian penanggung jawab itu ternyata Pak Sekretaris Dinas yang merupakan penanggung jawab. Maka Pak Sekretaris Dinas ini dianggap sebagai PIC. Kita asumsikan Anda bendahara, tapi ternyata kok tidak bisa login Cortex. Maka Anda memang masuk sebagai pihak terkait namun bukan penanggung jawab, sehingga yang bisa membuat e-bupot hanya Pak Sekretaris Dinas, bukan Anda bendahara. Nah, lalu solusinya bagaimana? Tentu saja kita akan menukar PIC tersebut ke yang seharusnya. Nah, jadi Anda bendahara harus ditunjuk sebagai PIC. Nah, pertanyaannya, bolehkah Pak Sekretaris Dinas sebagai PIC? Boleh. Bolehkah Pak Kepala Dinas sebagai PIC? Boleh. Siapapun boleh sebagai PIC asal yang ditunjuk oleh instansinya merupakan pegawai di instansi tersebut. Namun lebih pasnya karena memang urusan perpajakan itu ada di bendahara, maka kita tunjuk saja bendahara sebagai PIC. Karena kalau Pak Kepala Dinas sebagai PIC, apakah Bapak Ibu yakin Pak Kepala Dinas akan membuat bukti potong? Nah, tentu saja ujung-ujungnya akan diserahkan kembali ke bendahara. Jadi lebih baik PIC-nya ditunjuk ke bendahara saja. Oke, untuk langkah selanjutnya, jadi bagaimana cara mengganti PIC tersebut? Yang pertama adalah kita login menggunakan akun Pak Sekretaris Dinas. Pada contoh yang tadi ya, Pak Sekretaris Dinas merupakan PIC saat ini, lalu impersonate. Nah ini ya, jadi Pak Sekretaris Dinas login menggunakan akun pribadinya, lalu pilih dinasnya, sehingga nanti muncul impersonate seperti ini. Setelah itu, nanti kalau kita lihat Pak Sekretaris Dinas punya menu e-bupot, ya kan? Masih ada e-bupotnya karena dia PIC. Nah, langkah kedua, kita pilih menu portal saya, lalu pilih profil saya, ya. Maka tampilannya akan berubah nantinya menjadi seperti ini. Nah, di menu ini silahkan Bapak Ibu pilih informasi umum, lalu pilih edit, ya. Setelah pilih edit, tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, di sini nanti bisa kita lihat untuk perwakilan atau nama wakil atau kuasanya itu Pak Sekretaris Dinas atau orang yang akan kita ganti nanti. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu pilih terkait, pihak terkait ya, yang ini. Setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Di pihak terkait ini nanti muncul beberapa orang ya. Ada Pak Kepala Dinas, Pak Sekretaris Dinas, atau Anda bendahara. Bahkan ada yang tidak muncul sama sekali. Atau bisa jadi yang muncul adalah Kepala Dinas yang lama. Nah, itu berarti harus kita edit. Ya, jadi macam-macam di sini tampilannya, tapi kita asumsikan seperti ini dulu. Maka nanti kita akan memilih orang yang akan dijadikan sebagai PIC baru. Di sini contohnya Pak Anda bendahara. Lalu klik tombol edit. Setelah kita klik tombol edit, kita akan lihat nanti di bagian sini apakah PIC ini pasti tidak akan terconteng. Tidak akan tercentang si bendaharanya karena tadi tercentangnya di Pak Sekretaris. Maka untuk menunjuk Anda bendahara ini sebagai PIC, kita klik yang ini ya, kita centang. Setelah kita centang, pastikan datanya benar, ya udah biarin aja.
langsung kita klik save. Nah, tapi pastikan ya, Anda bendahara ini sudah aktif Cortex-nya. Kalau di sini emailnya masih amburadul atau tidak ada email, tidak ada nomor HP, berarti dia belum mengaktifasi Cortex. Oke, kita asumsikan sudah teraktivasi Cortex bendahara, kita klik save. Maka nanti kalau kita cek, di sini penanggung jawabnya akan berpindah ke Anda bendahara. Yang tadinya ada di sekretaris dinas, sekarang pindah ke Anda bendahara. Maka ini sudah selesai ya untuk menunjuk PIC baru. Silahkan nanti dari langkah sebelumnya itu kita tutup ya, yang pihak terkait sudah kita selesaikan. Maka di sini kita harus centang dulu lalu simpan. Setelah itu silahkan Bapak Ibu login menggunakan PIC yang baru atau Anda bendahara tadi, Pak Anda bendahara yang ditunjuk sebagai PIC baru. Maka saya yakin di bagian ini sudah ada menu EbuPOT-nya ya, di bagian sini. Jika memang ada kasus yang lain, misalkan PIC yang salah tadi Pak Sekretaris Dinas, tapi ternyata Pak Sekretarisnya tidak bisa akses Cortex. Jadi ini memang betul-betul Cortex instansinya tidak bisa diakses oleh siapapun. Maka solusinya adalah silahkan telepon account representatif di kantor pajak untuk minta pembaruan data atau penggantian PIC. Jadi pastikan nanti untuk PIC barunya itu sudah aktivasi Cortex dan hubungi AR-nya ya. Atau nanti datang langsung saja ke KPP atau KP2KP untuk pembaruan datanya. Nah, yang terakhir, bagaimana jika kami ini lembaga puskesmas atau sekolah negeri yang dimana ada kewajibannya membayar dan input bukti potong, tapi EbuPOT-nya tidak muncul? Nah, di sini ini kasus yang berbeda ya. Kalau contoh yang tadi di awal itu adalah induknya, kalau yang ini adalah NITKU atau unit-unit di bawah dinas. Kalau tidak muncul menunya, silahkan nanti coba dicek di video ini ya, NPWP Puskesmas dan sekolah ini dihapus. Bagaimana kewajiban pajak terbarunya nanti diikuti. Bagaimana menunjuk PIC unit, ada di video tersebut. Nanti silahkan dicek di pojok kanan atas ini ya. Sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Jangan lupa nanti di share, like, komen juga. Dan kalau ada yang ingin dibuatkan tutorial, silahkan diisi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.